Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kembali belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah memudahkan usaha kita dalam belajar bahasa Arab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna ilma. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di minggu-minggu kemarin semakin menambah wawasan kita, khazanah kosakata kita, dan juga kaidah-kaidah bahasa Arab yang sudah dijelaskan oleh guru kita. Untuk selanjutnya, marilah kita langsung saja mulai pelajaran lanjutan pada malam hari ini pada Ustadz Falihi falyatafaddal mashkur. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwah dan akhwati fillah, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di malam hari ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita pelajaran bahasa Arab ya, dan malam hari ini kita akan kembali ke buku Al-Arabiyah Linasyi'in untuk melanjutkan sisa materi yang belum kita baca ya. Untuk itu, mari kita fokuskan pikiran kita ya untuk belajar dan untuk memahami apa-apa yang terdapat di dalam buku tersebut. Dan kita langsung sharing layarnya. Oke. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah menginjak ya pokok bahasan yang ke-26, pelajaran yang ke-76, dan penulis memberikan judul Salatul Jumu'ah ya, Salatul Jumu'ah atau Salatul Jum'ah. Dan di sini kita akan kembali membaca beberapa percakapan yang dilakukan oleh Hafidh dan Nasim ya, yaitu percakapannya tentang sholat Jumat atau tentang kegiatan yang mereka lakukan pada hari Jumat. Nah, seperti biasa saya akan memberikan kesempatan kepada ikhwah dan akhwati fillah untuk membaca percakapannya. Silahkan, siapa yang akan membaca? Ada yang membaca? Ana coba Ustaz. Oke, Bu Ella ya, silahkan. Bismillah. Hafidh. Mata tatana walul fatur. Ya. Ini
Ini Nasim ya Ustaz? Nasim ya. Nasim. Nasim. Atanawalul faturo fis sab'ah. Fisabi'ah. Ini nggak usah nanti sama Ustaz ya terjemahinnya. Boleh. Hafid wa yaumal jumu'ati aidon. Nasim. Naam wa yaumal jumu'ati aidon. Akaumu minan naumi akumu. Oh ya. Akumu minan naumi mubakkiron wa a'malu wajib. Wa amalu al-wajibi. Wa a'malu al-wajibi. Al-wajiba ya. Oh, al-wajiba. Oke. Cukup. Boleh Ya. diterjemahkan supaya yang lain juga mendapat manfaat. Silakan. Mata, jam berapa? Kapan kamu tanawalu? Jam berapa kamu makan pagi? Iya, sarapan maksudnya ya. Sarapan. Jam berapa? Kapan kamu sarapan? Ya. Saya sarapan jam 7 pagi. Iya. Oke. Wa yaumal jumu'ati aidon. Hari ini hari Jum'ah. Dan hari Jumat juga. Ya. Dan hari Jumat juga. Aku minan naum mubakkiron. Ya. Akumu itu dari qoma yaqumu, berdiri, maksudnya bangun. Oh, berdiri dari bangun dari tidur. Iya. Mubakiro itu pagi sekali gitu ya. Bangun pagi. Saya bangun pagi sekali. Iya. Lalu mengerjakan tugas. Iya, oke. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair ya. Bagus. Satu orang lagi. Ana Ustaz. Iya. Tafadhali. Ana a'malul wajiba yaumal khamis. Ya. Nasim. Wa ana azhabu ilan nadi yaumal khamis. Ya. Saya Hafiz. Saya bekerja. Saya mengerjakan yaumal khamis. Al-wajib tadi tugas. PR ya. Saya mengerjakan PR hari Kamis. Yeah. Kata Nasim, Ana pergi ke sungai hari Kamis. Nadi itu apa dulu? Apa ya Ustaz? Gedung olahraga ya Ustaz. Oh, gedung olahraga. Ya, ahsan. Ya, oke. Dilanjutkan. Silakan. Satu percakapan lagi nih di bawahnya. Atau mau memberikan kesempatan yang lain? Satu orang lagi? Silakan. Saya Ustaz. Ya, tafadhali. Bu Widi ya. Ya. Hafiz fi dhuhril jumu'ati adhabu ma'a fi. Ya. Ilal masjidi lissolata. Ini ada huruf lam. Huruf jar. Huruf jar. Lissolati. Oke. Terus? Wa ana usolli Jum'ata. Ya. Ma'a walidi. Ya, ahsan. Fil masjidil kabiron. Fil masjidi, ini ada alif lamnya menunjukkan apa? Kabirin ya. Oh, mudhaf ilaih. Bukan mudhaf ilaih. Oh. Sifat dan mausuf. Masjid kabiri ya. Fil masjidi kabiri, al-kabiri ya. Oke, barakallahu fiik ya. Bagus, bacaannya semua bagus. Terus menerjemahkannya bagus juga, dan saya akan sedikit menambahkan ya. Jadi mata tanawalul al-fatur. Tanawalul itu
itu sifatnya umum ya, tanawal itu santap kalau dalam bahasa Indonesia. Santap itu bisa santap makan malam ya, makan siang ataupun sarapan. Nah, di sini yang diterjemahkan sarapan itu faturnya. Kalau orang Saudi nyebutnya futur ya. Mata tanawalul fatur, kapan kamu melakukan santap pagi atau sarapan ya. Atanawalul fatura fis sabi'ah. Ini sebenarnya keliru ya. Ada tanda tanya ya. Atanawalu al fatura fis sabi'ah. Saya melakukan santap pagi atau sarapan jam 7 pagi. Kemudian di sini langsung Hafid bertanya, wa yaumal jumu'ati aydan? Apakah hari Jumat juga kamu sarapan jam 7 pagi? Nah, kenapa bertanya pada hari Jumat? Karena hari Jumat di Saudi atau di negara Arab itu libur gitu. Biasanya kan kalau mungkin di kita ya, atau beberapa orang di antara kita, kalau hari libur habis salat subuh tidur lagi. Jadi sarapannya mungkin jam 9 atau jam 10 gitu. Nah, Arab juga seperti itu. Makanya Hafid itu bertanya, wa yaumal jumu'ati aydan? Kamu sarapan pada hari Jumat juga jam 7 pagi? Karena kebanyakan orang Arab hari Jumat setelah sholat Jumat tidur ya. Tidurnya mudah-mudahan ya, untuk persiapan nanti sholat Jumat biar nggak ngantuk ya. Jadi berhusnudzon saja. Nah, kemudian Nasim menjawab, "Na'am, wa yaumal jumu'ati aydan." Iya, saya pada hari Jumat juga sarapannya jam 7 pagi. Aku minan naumi mubakkiran, dan aku bangun tidur. Mubakkiran itu apa ya? Kalau kita lupa istilahnya ya. Mubakkiran itu sangat pagi gitu ya. Pagi sekali ya. Wa aku minan naumi mubakkiran. Ya. Jadi bangunnya cepat gitu ya. Bangunnya cepat, tidak dilambat-lambatkan. Wa a'malul al-wajib, dan aku mengerjakan PR al-wajib itu maknanya kalau yang ngobrolnya adalah biasanya murid ya ataupun siswa, maknanya al-wajib itu adalah PR ya. Tapi tergantung konteks. Kalau karyawan berarti tugas dan yang lainnya ya. Tapi pada asalnya wa a'malul wajiba ini adalah saya mengerjakan PR. Jadi Nasim ini mengerjakan PR-nya Jumat pagi ya. Kemudian saya lanjutkan, ana a'malul wajiba yaumal khamis ya. Nah, di sini ingat ya, jangan dilupakan. Ini kan kata kerja ya. A'malu, saya mengerjakan. Apa yang dikerjakan? PR-nya, al-wajib. Berarti yang dikerjakan itu adalah sebagai maf'ulun bih, objek. Berarti dibaca fathah. Nah, sebagaimana di sini al-wajibah. Di sini kenapa dihilangkan tandanya memang di akhir kalimat ya. Tapi lebih baik dibaca dulu. Wa a'malul wajibah. Karena wajib itu adalah objek atau maf'ulun bih, maka dia dibaca fathah. Kemudian wa a'malul wajibah yaumal khamis. Sedangkan Hafid mengerjakan PR-nya pada hari Kamis. Dan Nasim berkata lagi, wa ana adhabu ilan nadi yaumal khamis. Jadi Nasim kenapa mengerjakan PR-nya hari Jumat? Karena hari Kamisnya dia pergi ke gelanggang olahraga untuk berolahraga. Kemudian Hafid berkata, fi zuhril jum'ati. Fi zuhril jumu'ati. Ya. Kenapa zuhri? Karena ada huruf fi, huruf jar. Ya. Huruf jar di sini fi. Jadi ininya kasrah, fi zuhril jumu'ah. Dan zuhri ini adalah mudhaf, al-jumu'ati mudhaf ilaih. Ya. Kalau mudhaf kan tergantung kedudukannya apa? Karena di sini ada huruf fi menjadi majrur, ya. Kemudian al-jumu'ati mudhaf ilaih pasti di sini kasrah. Fi zuhril jumu'ati, ya.
Dan pada siang hari, pada hari Jumat, adhabu ma'akhi, jadi zuhur itu sebenarnya kan menerangkan waktu. Ya. Waktu di saat matahari berada di atas kepala kita. Zuhur dirubah menjadi, bahasa Indonesia menjadi luhur, tinggi, artinya karena matahari berada di atas kepala kita, tinggi. Gitu ya. Fi zuhril jumu'ati. Adhabu, saya berangkat ma'a akhi, ya, bersama saudara laki-lakiku, ilal masjidi, ya, ila huruf jar, makanya di sini al masjidi, lis salati, untuk melaksanakan salat, ya. Sudah, kenapa disebutkan salat saja? Karena pakai alif lam di sini, li tambah as-shalah, yang dimaksud adalah salat Jumu'ah. Jadi boleh ini diganti, ya, li salatnya menjadi gini, li, ini lam ya, kemudian salat al-Jumu'ah. Maaf, susah. Oke. Ini sama artinya ya, li salatil Jum'ah. Ini mudhof ilaih, salat dengan al-Jum'ah. Tapi ini mudhof ilaihnya disingkat menjadi langsung lis shalah, karena sudah ketahuan pasti itu salat Jumat, ya. Kemudian wa ana usallil jumu'ata ma'a walidi. Kata Nasim, saya salat Jumat bersama ayah saya. Usalli ada kata kerja, ya. Apa yang dikerjakan di sini? Usalli, kerjakan adalah salat Jumat. Jumatnya menjadi maf'ulun bih, makanya dia fathah. Ma'a itu huruf jar juga ya. Ma'a walidi fil masjidi al-kabiri. Ingat, ini min bab sifat dan mausuf, ya. Sifatnya mana? Kabir, mausufnya yang disifatinya adalah masjid. Ini selalu sama, dalam alif lamnya sama ya. Kemudian ininya muzakkar, ya. Muzakkar juga. Kemudian alif lam ma'rifah, ya, dan kedudukannya kalau di sini kasroh berarti sifatnya berarti kasroh juga. Oke. Barakallahu fiik. Nah, kita akan sedikit membahas tentang fiil tadi, tanawal ya. Tanawal tuh, jadi dalam bahasa Arab fiil itu tidak harus dari 4 huruf, 3 huruf, seperti misalkan qara'a, qaf, ra, sama hamzah. Jadi qafnya itu fa'u, huruf fa-nya ya dalam fiil. Kan fiil itu ada fa, ain, lam ya. Biasanya 3 huruf saja. Ini asal katanya. Tapi ada juga yang 4 huruf. Itu mendapat tambahan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah imbuhan berupa awalan atau akhiran. Nah, huruf ta di sini tanawala ya. Asalnya dari nawala ya. Tanawala itu mengambil ya, nawil ya. Nawal itu mengambil. Tapi kalau jadi tanawala itu menyantap gitu. Mendapat tambahan 1 huruf ta di depan. Ya. Dan perubahannya sama dengan fiil yang lain. Kalau misalkan huwa tanawala, fiil madinya adalah tanawalta, tanawalti, kemudian tanawalat, tanawaltu, tanawalna. Ya. Jadi yang berubah belakangnya saja. Kalau depannya sama, tanawala, tanawalta, tanawalti, tanawalat, tanawaltu, tanawalna. Begitu pula mudhari'nya di sini, ya. Hanya yang berubah adalah depannya mendapat huruf tambahan. Jadi kalau aslinya tanawala berarti kalau huwa menjadi yatanawalu. Kalau anta menjadi tatanawalu. Kemudian ana atanawalu, nahnu natanawalu. Dan ini sebagai mukadimah saja. Nanti untuk terperincinya ya,
kita akan belajar di kitab-kitab selanjutnya. Begitu pula dengan ini, takallama. Takallama itu adalah berbicara. Asalnya dari kalam ya, bicara atau pembicaraan. Tapi kalau takallama berarti berbicara. Makanya takallam. Berbicaralah. Ketika kita ingin menanyakan sesuatu hal gitu ya pada seseorang, tapi orang itu diam saja, seakan-akan merahasiakan sesuatu. Kata kita, bilang dong, ngomong dong gitu ya. Dalam bahasa Arab takallam. Nah, atau dalam perintah takallam, ucapkanlah gitu ya. Dalam beberapa latihan kita sudah mendapati beberapa kata ini. Takallam untuk huwa, kalau anta menjadi takallamta, anti takallamti, hiya takallamat, ana takallamtu, nahnu takallamna, ya. Mudhari'nya jadi yatakallamu, tatakallamu, atakallamu, natakallamu. Ya. Nih jangan dibuat bingung ya, karena ini hanya muqaddimah saja. Nanti insya Allah untuk terperincinya kita akan membahas di babnya tersendiri. Kemudian ada kalau bulan puasa ya, ada acara biasanya kalau dulu, ayo kita tadarusan ya, tadarusan. Tadarus itu kan saling membaca dan saling memperhatikan gitu ya. Ya tadaros itu saling belajar. Artinya tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Tadarosa ya, itu untuk huwa, tadarosta, tadarosti, tadarostu, tadarosna. Kalau mudhari'nya ya tadarosu ya, tatadarosu, atadarosu, natadarosu. Sekali lagi ini hanya muqaddimah saja agar paham kenapa itu ada tanawal gitu ya. Nah, ini jadi asal katanya memang 3 huruf saja. Tapi yang depan itu imbuhan, awalan. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa me ya. Asalnya misalkan beli menjadi membelikan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini dalam bahasa Arab pun ada imbuhan yang berupa awalan ataupun akhiran. Oke. Kita sekarang kembali ke buku ya. Kembali ke bukunya. Nah, kita akan membuka beberapa latihan. Nah, ini lanjutan dari latihan sebelumnya ya, tentang bagaimana kita mengucapkan waktu di dalam bahasa Arab ya. Coba sebelum kita membaca halaman ini, saya memberikan kesempatan kepada semua ya yang akan menyebutkan ya dari jam 1 sampai jam 6, kira-kira siapa? Kan tadi as-sa'ah, kalau 1 as-sa'atul wahidatu ya. Jam 2 apa? As-sa'atu. Oke. As-sa'atu ats-tsaniyatu ya. Oke. Coba sekarang Bu Widi Bu Widi jam 3. Jam 3. As-sa'atu tsalisatu. Iya, Bu Zakia jam 4 ya. As-sa'atu arbi'atu. Ar-rabi'atu. Ar-rabi. Iya. Ar-rabi'atu. As-sa'atu ar-rabi'atu. Iya, oke. Oke, yang lainnya Bu Agita mau mencoba jam 5? Jam berapa, Ustaz? Jam 5. As-sa'atu al-khamsatu. Al-khamsatu. Al-khamisatu. Oh, al-khamisatu. Ya, oke. Bu Bambang jam 6.
As-sa'atu as-sadisatu. Oke, as-sa'atu sadisatu ahsanti. Oke. Nah, intinya alhamdulillah sebenarnya ingat ya. Cuman loadingnya agak lambat ya. Oke. Barakallahu fikum. Jadi jam 1 as-sa'atu al-wahidatu ya. Yang kedua jam 2 as-sa'atu ats-tsaniyatu. Kemudian jam 3 as-sa'atu ats-tsalisatu. Iya, bisa dengar, Bu. As-salisatu ar-rabi'atu al-khamisatu as-sadisatu as-sabi'atu ats-tsaminatu ya, at-tasi'atu al-ashiratu. Kalau yang 11 dan 12 ini dihafalkan. As-sa'atu al-hadiyata asyarata ya. As-sa'atu ats-tsaniyata asyarata. Oke. Kita lanjutkan ke latihan ya. Nah, di sini kita langsung praktekkan. Oke. Ajib anil as'ilati al-atiyah. Jawablah soal-soal berikut ini ya. Saya akan memberi kesempatan kepada yang belum saya sapa nih. Oh. Sebentar. Pak Fahmi Nur Fauzi, silakan Pak Fahmi. Nomor 1, nomor 2 berarti kan. Ini contohnya mata tatanawalul fatur, atanawalul fatura fis sabi'ati. Ya. Apa internet putus? Sudah nyambung lagi. Tadi Sudah, Ustadz. Oh, maaf. Ya, oke. Maaf. Oke, silakan Pak Fahmi. Mata tadkhulul fasl. Ya, mata tadkhulu al-fasl. Atadkhulu Berarti fasl. kan, jadi saya yang bertanya sekarang. Mata tadkhulul fasl, kapan kamu masuk kelas? Berarti jawabnya saya. Berarti ininya harus dirubah. Atadkhulu ya, Ustadz. Berarti ta-nya dirubah menjadi a. Ya. Ya, silakan. Ada hulu ya, Ustadz. Ya, adkhulu. Ya, terus? Adkhulul fasli. Adkhulul fasla ya. Adkhulul fasla karena ya. Karena apa? Dia tuh objek. Coba terus, silakan. Adkhulul fasla fi
As-sa'atu tsaminah. Jadi langsung staminahnya aja. Oh, Ya. adkhulul fasla fis saminah. Fitsaminati ya. Fitsaminati. Karena huruf fi ini adalah huruf jar, berarti Jar. fitsaminati. Fis saminati. Oke, barakallahu fiik ya. Coba diterjemahkan Pak Fahmi. Jam berapa kamu masuk kelas? Ya. Saya masuk kelas jam 8 pagi, Ustadz. Oke, barakallahu fiik ya, ahsan. Oke, yang belum sekarang siapa lagi? Pak Fahmi Siregar silahkan. Nomor 3. Ya, baik Ustadz. Mata ta'malul wajiba. Ya. Kapan kamu mengerjakan tugasmu? Ya. A'malul wajiba fit tasi'ah. Ya, fitasi'ati ya. Fit tasi'ati, ya. Baik Ustadz. Ya, oke, barakallahu fiik ya. Aku mengerjakan tugas pada jam 9. ya. Aku mengerjakan tugas jam 9, ini jam 9 pagi ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian setelah Pak Fahmi itu Bu Fitria ya. Silakan. Nah, Ustaz. Oke. Nomor 4. Mata tusyahidu televisiuna. Ya. Usyahidu televisiuna fil ashirati. Iya. Coba terjemahkan, Fadali. Kapan kamu menonton televisi? Ya. Saya menonton televisi pada jam 10. Oke, barakallahu fiik. Ini sinetron atau apa ya? Jam 10. Oke. Kita lanjut. Sekarang Bu Widi ya. Silakan Bu Widi. Dilanjutkan. Mata tadhabu ilal ma'ribon. Ilal ma'ri. Ini ada huruf jar, berarti ilal ma'ribi. Iya. Iya, oke. Ilal ma'ribi. Ya. Adhabu ilal ma'ribi. Adhabu. Ya. Adhabu ilal ma'ribi. Ya. Al-hadiyata. Ya. Asyrota. Oke, barakallahu fiik ya. Al-hadiyata asyrata ya. Oke, diterjemahkan silakan. Kapan kamu pergi ke Ma'rib ya? Pulang ke rumah. Ma'rid itu dulu pernah kita bahas. Ma'rid itu sebenarnya pameran ya. Pameran atau pertunjukan. Di sini mungkin pameran saja, silakan. Kapan kamu pergi ke pameran? Ya. Saya pergi ke pameran jam 11. Oke, barakallahu fiik ya. Dan ingat ya, untuk semua, ketika sudah alif lamnya, ini maknanya ketika disebut pameran tanpa disebutkan, misalnya terjemahkan secara lebih lanjut, kapan kamu pergi ke pameran, maksudnya ke pameran itu yang sudah diketahui ya, karena sudah ada alif lamnya. Oke. Sekarang Bu Zakia yang nomor 6, silakan. Mata tasilus sayaroh. Iya. Saya roti. Mata tasilus saya roti. Ini tuh, coba, bentar. Ya. Gini. Ini pelakunya sebenarnya sayarohnya ya. Jadi dia dhammah. Jadi tasilu itu kan sampai. Nah. Makanya di sini memakai ta untuk sayaroh, karena sayaroh itu adalah muannas.
Domirnya adalah hiya. Ya, jadi mata tasilus sayyaratu. Oke, silakan. Mata tasilus sayyaratu. Nah, diterjemahkan dulu biar jawabannya pas. Kapan mobil itu sampai? Iya. Hiya tasilus, begitu ya Ustadz ya? Hiya tasilus. Hiyanya dihilangkan langsung aja. Tasilus sayyaratu. Tasilus sayyaratu fi as-sa'atu saniyata asyarata. Ya, oke. Barakallahu fiik. Jadi ini mulai ya, ada di sini khususnya pertanyaan nomor 6 berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan yang di atas. Kenapa? Karena pelakunya di sini adalah mobilnya, gitu ya. Kalau tadi kan pelakunya engkau, tapi di sini mata tasilus sayyaratu, kapan mobil itu sampai, ya. Mobil itu sampai pada jam 12 gitu. Jadi di sini dibaca dhammah karena mobilnya yang menjadi pelakunya, ya. Oke, barakallahu fik. Kita akan lanjutkan ke latihan selanjutnya. Nah, ini perintahnya a'id al-jumal al-atiyah, ulangi ya, maksud a'id itu ulangi ataupun ulanglah kalimat-kalimat berikut ini ma'aziyadatil kalimat allati tasma'uha au bainal qawwasaidi kama fil amsilah. Jadi dengan menambahkan ya, dengan menambahkan kalimat yang terdapat di dalam kurung ya. Seperti contoh berikut. Ini contohnya, ana usalli, ya. Kemudian di sini ada al-jum'ah, ana usalliya. Nah, jadi ana usalli nggak perlu dibaca belakangnya ya. Ana usalli cukup. Ana usalli al-jumu'ata. Karena jum'ah ini dia objek maf'ulun bih ya. Kemudian ditambah lagi, ada dalam kurung lagi, ma'awalidi. Ana usalli al-jum'ata ma'awalidi. Ya. Tambah lagi, ada di sini fil masjid. Ana usalli al-jum'ata ma'awalidi fil masjidi. Nah, ini belajar untuk mengembangkan sebuah kalimat sederhana. Dari kalimat yang hanya terdiri dari dua kata, ana usalli. Saya akan melaksanakan sholat. Ya. Kapan? Sholat apa? Sholatnya sholat Jumat. Itu ya. Sama siapa? Sama ayah saya. Di mana? Di masjid. Nah, ini belajar mengembangkan kalimat sederhana dan ini penting. Jangan dianggap remeh. Ya. Karena beberapa orang menganggap remeh, tapi ketika disuruh untuk mengerjakan tugas ataupun mencari contoh lain, ini sangat sulit ya, karena memang tidak terbiasa. Tapi kalau sudah dibiasakan, insya Allah itu akan menjadi mudah. Oke. Sekarang tadi Bu Zakia, sekarang Bu Agita ya. Bu Agita silahkan. Yang ini. Bu Agita. Ya Ustadz. Oke, silakan. Ana azhabu ila nadi. Iya. Terjemahannya? Saya pergi ke gelanggang olahraga ya Ustadz. Iya. Saya akan pergi ya. Saya akan pergi ke gelanggang olahraga. Oke. Dilanjutkan dengan siapa? Bu Bambang ya. Bu Bambang silakan. Yang bawahnya ya Ustadznya? Iya, yang bawahnya. Dari atas apa langsung bawah? Iya, dari atas. Ana adhabu ilal nadi Ilan ilan nadi
ma Iya. ma'a akhi yaumal Iya. khamis. Oke. Diterjemahkan, Bu. Saya pergi ke gelanggang olahraga bersama saudara laki-laki saya di hari Kamis. Oke, barakallahu fiik ya. Kemudian setelah Bu Bambang, Bu Ella, silakan Bu Ella. Soal selanjutnya yang ini ya. Ya. Kan ini sudah. Ana a'malul wajiba. Iya, oke, Saya barakallahu. mengerjakan PR. Oke. Ahsan. Kemudian Fahmi Nur Fauzi. Ana a'malul wajibat fil manzil. Iya. Terjemahkan, silakan. Saya mengerjakan PR di perpustakaan itu, Ustaz. Di rumah. Di rumah. Manzil itu di rumah. Ya, Ustaz. Manzil itu adalah al-bait ya, sama maknanya. Jadi kalau manzil tempat tinggal, kalau rumah itu ya. Oke, barakallahu fiik. Setelah Fahmi Siregar silakan. Fahmi Siregar. Fahmi Siregar, ya. Ya, baik Ustaz. Silakan. Ana a'malul wajiba fil manzili yaumal khamis. Ya, yaumal ini nih. Yang ini. Yaumal Jum'ah. Jum'ah. Iya, ya. Jum'atu atau Jum'ati? Jum'ati, Ustaz. Iya, oke. Karena mudhaf ilaih ya. Ya. Oke. Coba diterjemahkan. Saya mengerjakan kewajiban itu PR. digangguin anak. Apa? Saya mengerjakan tugas. Saya mengerjakan tugas di rumah pada hari Jumat. Oke, barakallahu fiik ya. Jazakumullah khair. Nih. Sekarang ini kan dari soal ya. Saya akan memberikan untuk selanjutnya setelah nanti semua kebagian ya, untuk memberikan sebuah contoh yang mirip seperti ini gitu ya. Tapi jangan diulang contoh-contoh yang tadi. Sekarang setelah Pak Fahmi, Bu Fitria coba membuat kalimat yang hampir mirip, susunannya seperti ini. Silahkan. Semua kebagian ya. Bu Fitria? Nah, Ustaz. Ya, oke. Bisa memberikan contoh yang mirip seperti ini? Coba ya, Ustaz. Iya, silakan. Ana akulu. Ya. Ana akulu ruza. Ya. Fil mat'ami. Ya. Yaumal sabti. Oke, diterjemahkan silakan. Saya makan nasi di restoran pada hari Sabtu. Oke, barakallahu fiik ya. Ini nasi aja atau sama lauk lainnya, Bu? Oke. Jadi ini sudah benar ya. Ana akulur ruza, ruzanya itu sebagai maf'ulun bih. Makanya dibacanya ruza, enggak ruzi atau ruzu. Ruzi ini adalah nasi ya. Ana akulur ruza fil mat'ami. Fi adalah huruf jar, makanya dibacanya mat'ami, tidak mat'amu ya. Yaumas sabti. Itu mudhaf ilaih. Oke, ahsan ya, bagus. Kemudian setelah Bu Fitria, Bu Widi silakan. Kalau belajar tuh Pak Ustaz, darasah.
Berarti iya ada rosa, berarti ana berarti Ana adrosa. adru. Oh, adrusu. Ah, Iya. oh, Iya, ana. Iya. Ana adrusu ya. Iya. Ana adrusu bahasa lurotal. Al-lurotal. Iya, al-lughata. Al-lughata apa? Al-lurotal Arabiata. Al-Arabiyata, ya betul. Terus? Sebenarnya apa ya? Oh, bisa aja lah. Tempatnya dulu. Hah? Tempatnya dulu. Oh, tempatnya. Ya. Belajarnya di mana? Oh, tunggu. Di rumah aja lah. Ya. Fil baiti. Ya. Kapan? Yaumal khamisati. Kalau Senin apa ya? Yaumal Isnaini. Isnani ya. Iya, yaumal Isnaini. Iya. Oke. Coba diulang dari awal dengan bacaannya yang lancar. Oke. Bismillah. Ana adrusu al-lughata al-arabiyata ya fil baiti ya yaumal isnaini. Iya, oke. Saya belajar bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab di rumah hari Kamis. Hari Senin. Iya, oke. Oke, ahsan ya. Bagus. Contohnya terus al-arabiyata karena al-lughahnya sebagai objek. Al-lughah sebagai mausuf, sedangkan al-arabiyata sebagai sifat. Jadi ana adrusu al-lughata al-arabiyata. Ya. Jadi al-lughah sama al-arabiyah itu sama, sifat dan mausuf, pakai alif lam dua-duanya. Kemudian dua-duanya fathah ya. Dua-duanya juga muannas. Oke, barakallahu fiik. Kemudian Bu Zakia, silakan. Ana aqra'ul kutubun fi maktabati. Kutubnya apa? Jamak ya Ustaz. Enggak, kutubnya sebagai apa? Maf'ulun bih. Kutuban. Iya. Kutuban. Afwan Ustaz. Okay. Ya, kutuban. Oke. Terus? Ana aqra'ul atau aqra'ul ya Ustaz. Kalau pakai alif lam berarti kutuba. Iya. Oke. Silakan. Ana aqra'ul kutuba fi maktabati ma'a sodiqoti yaumal sabti. Oke. Baik. Sekarang diterjemahkan. Saya membaca buku-buku di perpustakaan bersama teman-teman pada hari Sabtu. Oke, ahsan ya. Di ana aqra'ul kutuba. Berarti yang dibaca bukan satu kitab tapi beberapa kitab ya. Saya membaca beberapa kitab. Ya, terjemahannya seperti itu. Ma'as fil maktabati ya. Di perpustakaan ma'asadiqati dengan teman saya, yang perempuan, yauma as-sabti. Yauma as-sabti, ya, hari Sabtu. Oke, barakallahu fiik, ahsan. Oke, nah sekarang giliran Bu Agita ya, silakan. Saya ya Ustadz. Ya. Kalau anak akulu ilal mat'amu boleh nggak Ustadz? Coba. Jadi saya akulu ilal mat'amu. Nah, kalau akulu itu harus dijelaskan apa yang dimakannya dulu. Apa Ustadz, maaf? Jadi kan Ibu, saya memakan apa yang dimakan. Oh, anak akulu kue apa sih? Cake itu apa sih lupa? Tunggu Ustadz. Ya. Coba yang mudah aja yang sudah dipelajari.
apel, ya. Ya. Anak akulu, misalkan apel apa tuh? Lupa kemarin apa sih? Kalau kue, cake juga. Cake sudah menjadi bahasa Arab. Oh, cake juga ya? Boleh ya, Ustaz? Iya, boleh. Anak akulu cake gitu. Iya. Ya, cuman nanti maksudnya gini, cake ini pada asalnya bukan bahasa Arab. Jadi dia biasanya tidak menerima fathah. Jadi tidak bisa membedakan antara objek dengan yang lainnya. Saya kira coba sekarang apel itu adalah tufah. Tufah hatun ya? Iya. Berarti karena objek berarti karena objek berarti dibaca tufahata. Iya, oke. Ana ada hulu tufahata. Iya. Fi to'ami tadi boleh Ustaz? Fi to'ami. Fi di restoran apa? Tadi mat'ami. Nah, karena ada huruf fi berarti fi mat'ami. Iya, oke. Kapan? Yaumal Jumu'ati. Oke. Coba diulang sekarang dari awal supaya susunannya lebih jelas. Ana akulu. Tadi apa ya? Tadi jadi apa ya? Atufahata. Iya. Mat'ami. Ya. Yaumal Jumu'ati. Oke. Terjemahkan Bu, silakan. Saya makan apel di restoran pada hari Jumat. Ya. Barakallahu fiik. Ya, udah bagus ya. Bagus, benar kalimatnya seperti itu ya. Kemudian setelah Bu Agita, Bu Bambang, silakan Bu Bambang. Ana tanawalul fatur. Ana berarti kalau ana tanawalunya diganti dengan nawalun. Huruf depannya yang berubah. Ana atana. Betul. Tanawalu. Atanawalul fatur. Ya. Ila baiti. Jangan ila, berarti fi baiti. Nah, ya. Baiti ma'a ukhti. Ya, terus. Yaumal khamis. Ya. Yaumal khamis. Ya, ya. Coba diulang dari awal supaya susunannya lebih jelas. Ana atanawalul fatur fi baiti ma'a ukhti yaumal khamis. Ya, oke. Ahsan. Diterjemahkan silakan. Saya sarapan pagi di rumah bersama saudara perempuan saya di hari Kamis. Iya, oke. Ahsan. Barakallahu fiik. Sekarang setelah Bu Bambang, Bu Ela, silakan Bu Ela. Nah, Ustaz. Ana syahida televiziyun. Ana syahida. Nanti syahida itu untuk huwa. Oh. Ashhadu. Ana tadi usyahidu. Oh, ana usyahidu. Kan syahada. Ya. Syahada menjadi yusyahidu. Kalau ana menjadi usyahidu. Ya. Atau bisa kalau pakai fi'il madi, saya telah berarti kan ana syahadtu. Oh, iya. Ya. Silakan. Ana syahadtu televiziyuni televiziyuna ya. ma'a sadiqatuki ma'a sadiqati yaumal khamis fi manzili yaumal khamis. Oke, coba diulang sekali lagi dari awal. Ana ya. syahidta syahidtu
Ana syahidtu televisiuna Ya. ma'a sodiqoti Ya. fil manzili yaumal khamis. Oke, diterjemahkan silakan. Saya sudah menonton TV bersama dengan teman saya, teman perempuan saya di rumah hari Kamis. Iya, Siang oke. Kamis. Ya, bagus. Oke. Ya. Kemudian setelah Bu Ella, Pak Fahmi, Nur Fauzi, silakan. Ana al'abu kurotal kodama Kurotal kodama Finadi. atau Kodamu ya Ustadz. kurotal kod. Jadi ana al-abu kurotal kodami. Kalau dibikin mudhof ilaih berarti kodami ya. Ana al-abu kurotal kodami. Tapi yang kurotanya tidak pakai alif lam ya. Oke. Oh iya Ustadz. Ana al-abu kurotal kodami. Ya. Finadi. Ya. Yaumal khamis. Ya, bagus. Oke, diterjemahkan silakan. Saya bermain sepak bola di lapangan di gelanggang pada hari Kamis. Iya, di gelanggang olahraga ya. Gelanggang olahraga pada hari Kamis. Oke, barakallahu fiik ya, bagus. Kalau mau diganti nadinya, kalau di lapangan berarti filmal abi ya. Di lapangan filmal abi, tapi finadi pun sudah. Filmal abi ya Ustaz. Iya, oke. Ya barakallahu fiik, bagus. Oke. Kemudian yang belum siapa? Pak Fahmi. Oh, Pak Fahmi Siregar. Tadi dari udah semua ya? Udah semua ya? Nah, alhamdulillah ikhwah fillah. Ternyata ketika kita berusaha membuat sebuah kalimat ya, mengikuti contoh ya, dan itu dijadikan sebuah kewajiban, maka semua terpacu untuk membuat sebuah contoh dan membuat contoh dengan apa saja yang kita ingat ya. Nggak apa-apa contoh itu sudah penting, kaidahnya sesuai dengan apa yang telah kita pelajari ya. Dan ternyata semua kemampuannya hampir sama rata ya. Semua bisa gitu. Semua bisa menjawab atau membuat contoh kalimat ya. Kalimat-kalimat tersebut. Nah, jadi intinya apa? Berusaha untuk memanfaatkan waktu, terus memanfaatkan kemampuan ya, mengasah kemampuan untuk merubah apa-apa yang telah kita baca. Ini kalimat ini kira-kira kalau dirubah konteksnya menjadi saya, yang tadinya asalnya dia, dirubah menjadi saya, kira-kira yang berubah apa saja. Kemudian diganti tempatnya, jangan fil manzil terus, jangan finadi terus, ya, jangan di restoran terus, cari kata-kata yang lain, terus silih berganti. Jadi kita sudah terbiasa merubah semua itu. Ataupun hari ya. Kemudian tadi ada yang beberapa ikhwah ya memakai tambahan ma'asodiqati ya, ma'asodiqi ya. Enggak apa-apa gitu ya. Kalau secara makna, secara kaidah benar enggak apa-apa gitu ya. Ma'asodiqati, ma'akhi, ma'ukhdi. Ini bagian dari kemampuan ya untuk memanfaatkan kemampuan sehingga kemampuan kita menjadi lebih. Nah ini memang sudah tugas kita semua. Jadi sekarang sudah tahapannya beda. Nanti mungkin ya latihan-latihan ke depan setelah kita membaca latihan yang ada di buku, kita pun akan memakai metode ya silahkan membuat kalimat serupa ya dengan kalimat sendiri. Nah ini akan lebih bermanfaat, latihan-latihan seperti ini akan lebih bermanfaat dan akan lebih
meningkatkan kemampuan kita berbahasa Arab, kemudian kita lebih bertanggung jawab ya. Kadang-kadang kan kita akan menyambungkan sebuah misal, tetapi katakanlah misalkan secara susunan kalimat itu benar ya. Saya akan makan misalkan makan nasi di restoran, iya betul. Kalau secara apa? Secara susunan kalimat. Tapi coba dirubah agar maknanya lebih bisa diterima dengan kehidupan kita. Jangan makan nasi aja gitu kan. Misalkan makanan yang lain. Nah, insya Allah dengan latihan-latihan seperti ini akan menambah kemampuan kita dalam berbahasa Arab. Dan sekali lagi jangan meremehkan latihan sederhana. Justru mulailah dari yang sederhana, baru setelah itu bertahap ya ke sesuatu yang lebih sulit ya. Dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya zat yang akan memberikan taufik kepada kita ya. Untuk pelajaran malam hari ini saya cukupkan sampai latihan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, kemudian kesabaran untuk istiqomah mempelajari bahasa Arab ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Pada Ustaz kita yang telah memberikan materi pelajaran pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan waktu sudah cukup ya, insya Allah. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.